Halo, Bro Sandi. Halo Mas Tabrani. Nih kita Sandi ini tamu pertama di konten ngobrol-ngobrol ini. Belum ada namanya nih San, tapi bingung aku mau namain apa ya. Nah, Eee, Sandi, yang menarik iya, apa tapi tuh? apa ya? Tapi belum belum nemu San. Tabrani hebat. Iya, apaan? Apaan? Nih, jadi aku kenalin dulu ya teman-teman. Sandi ini Mr. Febraska sih. Mr. Febraska ini sahabat ketemunya di KKN. Nih kalau di posko ngobrol bisa dari tengah malam sampai pagi ya San ya. Ya beberapa kali. Beberapa kali yang lain udah tidur, kita masih ngobrol. Ini berarti yang dilakuin kuliah tetap San ya, kelas ya. Kuliah, ini baru selesai kuliah tadi. Baru saya kuliah, Ya, terus di rumah terus. Termasuk kaget nggak sih San sama corona? pertama kaget. Aku pertama dapat kabar mau kuliah online itu aku lagi di rumah temen. Oh. Aku masih masih keliaran main sana sini kan waktu Heeh, heeh. udah tahu ada corona di Indonesia. Hmm. Aku masih main itu. Lagi sama temen, dia anak UMP. UMP dapat pengumuman, kuliah dari rumah. Unsut enggak, dia tanya. Heeh. Terus aku cek grup HP ku ternyata Unsut juga, itu aku kaget di situ. Tapi pas awal munculnya corona belum ada pikiran, oh ini bakal bakal ada pembatasan, bakal ada Iya, kuliah dari nggak online gitu ya. kepikiran, Nggak kepikiran ya. nggak kepikiran. Soalnya dulu kita waktu di posko juga apa ya, termasuk yang enjoy aja ya. Enjoy. Enjoy padahal Justru malah lebih lebih bagus anak-anak SD di sana. ah Waktu itu kan yang kita bersih-bersih lingkungan kan, iya, heeh. mereka kan kita kita tanya fungsinya apa supaya sehat dari corona, Corona, kata anak iya SD benar sana benar. ya. Heeh, heeh. Malah justru kita yang Mereka malah iya, padahal kita yang ngajarin ya. tapi kita malah sebenarnya ngetawain ya pas itu ya. Iya, malah ngetawain, ngentengin, ngentengin, Iya. ngentengin. Ya mungkin sebagian orang Indonesia juga kayak gitu juga kan, sama juga ya. Nih San, jadi apa yang mau diobrolin ini kemarin tuh menarik nih. Waktu kita di WA itu soal kesatuan antara filsafat dan cinta. Nah itu coba dilasin dulu versinya Sandi yang kemarin tuh gimana tuh. Jadi kan Waduh. abis ngebales story WA aku kan. Ada story WA aku tentang puisinya Zawawi Imron, ya kan, tentang rindu. Nah itu dibalas sama Sandi. Nah, terus dia bilang filsafat dan cinta itu sesuatu yang bisa digabungkan ataupun orang juga perspektifnya bisa bisa apa ya, bisa terpisah gitu. Nah, aku sendiri gimana Mhm. San? Aku Heeh. aku sebenarnya nggak menganggap aku pinter filsafat. Aku nggak menganggap apa ya? Aku sendiri nggak menekuni filsafat sebenarnya. Heeh. Ya baca buku nggak, ya baca sih baca, cuman kan nggak menekuni filsafat, ditekuni Iya. enggak. Cuman awal mulanya itu aku cuma seneng hakikat pertama. Mhm. Hakikat ya tentunya agamaku ya. Iya. Dari seneng hakikat itu memang sangat nyambungnya ke filsafat. Mhm. Nah, kenapa aku bisa beropini
cinta dan filsafat itu bisa disatukan, karena aku berangkat dari hakikat agama itu sendiri kan semua penuh cinta. Iya, kasih sayang. Iya, di mana katanya Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Iya. Lembut. Berarti aku ini membayangkan, aku melihat alam ini semua ini wujud cinta dari Tuhan. Berarti kalau memang semua alam ini adalah cinta, ya filsafat pun cinta aslinya. Alam ini cinta, maka filsafat itu cinta ya. Wow. Mungkin sih. Cuman kan orang berpikirnya cuman sekedar rasa ya, kalau di cinta itu seolah-olah cuman gitu ya. Iya, yang kemarin aku WhatsApp yang kita WhatsAppan itu ya, Heeh. definisi cinta bagi mungkin yang sebagian besar diartikan itu kan cuman antara lawan jenis. Iya, iya. Tapi ini kalau ini ya kutipan dari buku yang aku baca juga ya. Penulisnya MH. Wis. Ini mau lihat bukunya nggak? Boleh, boleh, boleh. Mana tuh? Ini kelihatan judulnya. Ah, sedang sedang Tuhan pun cemburu. Aku pernah lihat buku ini di Gramedia, Heeh. Ini tapi ini belum bukan aku buku beli. religi, Iya, bukan buku religi, tahu aku. Heeh. bukan Jadi gimana tuh? Dari buku buku itu gimana? sosial. Tadi aku ngomong apa sih sebelumnya? Ya, habis ngelihat buku itu, habis baca buku itu. Oh iya iya iya. Buku ini bilang eh, hati itu tidak berjenis kelamin. Oh. Iya, Halo? iya. Iya, iya, iya. Ya, Hati tidak berjenis kelamin. pikiran pun juga tidak. Nah, berarti kalau cinta itu kan hati dan pikiran sebenarnya. Bukan cuma kamu cewek, aku cowok, kamu cewek ya. Enggak, kamu cowok kok, tetap tenang. Terus buku ini juga tadi waktu itu, aduh aku lupa. Ada yang nyambung juga sama itu, tapi aku lupa tentang apa ya. Jadi yang tadi dulu deh, yang tadi dulu dibahas, mungkin sambil nanti Ya, nginget ya tentang ya, mungkin ingat. cinta itu tidak berjenis kelamin, kasih sayang itu nggak berjenis kelamin. Nah, Hmm. tapi yang yang sering, apakah kan itu berarti kan dari naluri hati ya, dari naluri alam bawah sadar kita, kodratnya manusia laki-laki ya, dengan adanya lawan jenis perempuan, maka ada ketertarikan, perempuan pun sama gitu kan. Atau Hmm. fenomena yang baru malah sesama jenis ya kan. Dan ada juga orang yang Nah, mencintai materi kan, mencintai materi berlebihan. iya iya. Nah, itu kan termasuk Heeh. apa ya? Termasuk Nah, iya. berarti hal yang dibenarkan dalam Hmm. filsafat, bahwa nggak memandang toh, memandang bahwa dia mau cinta makhluk, mau cinta hewan, mau cinta Iya, benda mati kan. Berarti kayak gitu berarti ya? iya. Gimana? Nggak bergantung jenis kelamin itu kan sebuah bukti juga sebenarnya. Mm-mm. Iya, sampai kepada dia cinta kepada materi, cinta kepada benda mati pun berarti itu nggak masalah toh. Kalau cinta itu sebenarnya ada yang dinamakan cinta yang gagal juga. Nah, ini. Ada yang nah, cinta yang gagal ya. How to start? Eh, banyak mungkin yang bilang cinta itu buta atau mematikan, berbahaya gitu ya. Iya, iya. Menurutku juga gitu. Itu bisa menjadi racun. Karena aku sendiri ngalamin ya. Pengalamannya seperti apa? Cinta yang gagal itu. Oh. Kenapa itu bisa berbahaya? Karena dia gagal. Kenapa dia gagal? Karena seharusnya cinta itu saling mengerti. Mm-mm. Terus?
Dan ada juga orang yang bilang, "Cintailah diri kita sendiri sebelum mencintai orang lain." Iya, itu Itu ada di materi mmm, filsafat aku itu. materi filsafatmu gimana? Ya ada dalam cabang filsafat itu ada The Philosophy of Me, filsafat aku. Mmm, Nah, itu kan apa ya? Sebuah sesi, sebuah chapter dari filsafat untuk kalau memahami filsafat yang utuh itu harus tuntas dulu filsafat aku. Aku ini siapa? mmm. Kenapa aku diciptakan gitu kan. Nah, itu. Oh, iya. Ya. Nah, terus tadi sampai di aku tadi, Itu kenapa aku bilang mencintai diri sendiri. nah, iya. Kenapa kok pepatahnya atau kata-kata yang terkenal, "Cintailah diri sendiri sebelum cintai orang lain" itu karena itu tadi, cinta yang gagal adalah yang tidak saling mengerti. Gimana caranya kita saling mengerti? Menurut aku adalah, ya tergantung diri kita. Makanya kalau kita mencintai diri kita, yang kita berikan ke orang lain ini apa sih? Diri kita kan. Iya, iya. Nah, kalau kita sudah diri kita ini cinta, yang kita berikan cinta. Ah, berarti apa? Proses dari diri kita harus tuntas dulu ya? Karena yang kita berikan ke orang lain ini diri kita, cinta Ah, kita, diri kita ini. Nah, kebanyakan yang gagal atau pengalamanku sendiri ya, adalah cinta itu aku langsung berikan ke dia. Maksudnya aku mencintai dia, mencintai manusia itu. ah, ah, ah. Nah, gimana caranya yang benar mungkin aku mencintai diriku, nah diriku ini untuk dia. Mungkin seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Nah, kebanyakan dari mungkin sebagian orang yang berlandas pada apa ya? Suka terus dia memandang itu cinta. Lalu tanpa ada persiapan tentang mencintai diri sendiri itu, berarti modal atau bekal dia untuk mencintai orang lain pun jadi kurang ya kan, menjadi kurang. Gimana mau mengerti orang lain? Kalau mengerti itu kan banyak banyak maknanya. Banyak makna Salah ya. satu contohnya berpenghasilan pun mengerti loh. Bisa menafkahi keluarga misal. Itu kan mengerti juga. Hmm, hmm, hmm. Itu hubungannya kan sama diri kita ini juga kan. Iya, iya. Gimana kita mengerjakan diri kita. Itu kan mencintai diri kita berarti. Hmm. Nah, terus berarti hubungannya ketika ini kan pasti nyambung ya. Ketika kita ngomongin satu satu orang yang saling mencintai, katakanlah laki-laki dan perempuan gitu ya, laki-laki dan perempuan. Tadi kan berarti ada kesannya bahwa yang harus ready itu adalah aku dulu, baik itu Mm-mm. kita sebagai laki-laki mungkin dan juga aku sebagai perempuan gitu kan. Nah, tapi hubungannya juga sama ini ada nggak sih sama apa namanya komitmen yang dibangun? Apakah itu udah cukup untuk mengatasi mengatasi tadi tentang mencintai diri sendiri? Jadi katakanlah yang penting antara laki-laki dan perempuannya ini punya visi misi yang sama, komitmen yang sama, apakah itu masih belum cukup? Itu semua hubungannya sama saling mengerti sebenarnya. Oh, Komitmen kalau memaksakan sama komitmen kalau mengerti mungkin kan rasanya beda ya. iya, 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 iya. Feel-nya beda. Iya. Berarti apa? Cenderung cenderung dipaksakan kalau kalau itu hanya sekedar komitmen yang tanpa dilandasi dengan mencintai diri sendiri dulu gitu. Cenderung kayak gitu. Cenderungnya ke kalau aku sih kata kuncinya mengerti. Lebih baik sebelum kita cinta, mengerti dulu baru cinta. Nah, kalau mencintai diri sendiri itu tadi mungkin masuknya ke mengerti kalau menurut aku. Jadi bekal yang utama yang harus dipersiapkan
adalah mengerti. Mengerti dulu baru Itu mencintai. kalau itu kelar, maka kedepannya itu udah bisa dilalui ya. Nah, mencintai dulu boleh, tapi mencintai diri sendiri. Nah, Oh, mencintai orang lain itu itu mengerti. setelah mengerti. Ah, sih. Terus kemarin tuh juga Gitu. yang koe apa ya, yang koe sempat berargumen itu tentang ada pengibaratan logika matematika. Heeh. Nah, itu gimana tuh kemarin? Kalau itu kan cuma yang tadi di awal kita bilang gimana cinta itu menjadi filsafat. Filsafat itu kan induk ilmu. Ya, Itu kan aku cuma apa ya, mengimplementasikan cinta kepada cabang ilmu. Hanya misalkan saja kalau itu mah. misalkan. Oh, iya iya iya. Misalkan ini kalau dijadikan matematika gimana, kalau dijadikan ilmu apa gimana. Heeh. Nah, itu tentang filsafat cinta. Terus dari setelah itu apakah semuanya bisa dipastikan kelar gitu aja, San? Kalau udah tadi mencintai diri sendiri ataupun udah mampu mengerti, kira-kira ada hambatan lain nggak? Kayaknya untuk itu aja hambatannya udah banyak deh. Wah, tapi Karena ya, eh, monggo monggo. monggo monggo. Lah, ya hambatannya Ya hambatannya ya udah gak, banyak gitu. ya gantian pendapat kamu dong. Kan aku pendapatku udah. Ya kan aku di sini sebagai yang pengen tahu gitu loh. Nanti aku juga berpendapat. Oh iya. Heeh. Aku juga pengen pengen tahu. Kita kan sharing. Ini kalau kalau kita berarti pahami keadaan keadaan apa ya? Keadaan orang ketika kan beda ya. Mencintai itu kan kata kerja, ya kan? Dicintai itu kata sifat. Tapi kalau cinta itu kata hati. Nah, ini ada filsuf yang bilang kayak gitu. Oh gitu. Iya, Mencintai kata kerja, cinta kata dicintai kata kata hati. sifat, dicintai kata sifat, Eh, sedangkan cinta itu bukan kata sifat, tapi itu kata hati. bukan kata benda. Bukan kata benda juga. Kalau kata bendanya mana? Nggak ada. Itu Sifatnya ada, kerjanya ada. Oh gitu. heeh. Aku lupa itu dari Sujiwo Tejo atau dari Cak Nun ya, kayaknya Sujiwo Tejo deh. Ini di I, buku ini juga sering ngomong gitu ya. apa kata, kalau dia cuma dua, kata benda sama kata sifat. Ah, Kata bendanya, kalau menurut dia contohnya gini, informasi itu adalah benda, komunikasi itu adalah sifat. heeh. Informasi, kata benda, sorry, kata benda sama kata sifat. Kata kerjanya nggak ada. Enggak, dia nggak ngomong kata kerja. Makanya tadi aku tanya lah, itu kata Ini bendanya iya, mana? ini nggak ada kata bendanya kalau ini. Aku nggak tahu ini ungkapan yang mungkin apa ya, dalam dalam kita kita kan ya suka puisi nih. Kita suka puisi, pasti mungkin ini ada maksud maksud dalam dalam ungkapan ini untuk mengungkapkan rasa ya kan. Karena kalau Zawawi Imron bilang, orang bilang I love you, orang bilang aku cinta kamu itu udah mainstream. Tapi kalau mengungkapkan cinta dengan puisi atau sastra, nah itu kan eh, hal yang anti mainstream ya kan. Hal yang anti mainstream. Nah, ketika kita Iya mungkin ada sih. iya kan, ketika ketika kita memahami memahami kesatuan cinta, berarti unsurnya itu kan apa ya? Banyak. Unsur cinta itu kan banyak berarti. Banyak banget. Iya kan? Mungkin sama kayak kayak apa ya? Kayak untuk menjadi seorang ibu itu nggak ada sekolahnya. Sama dengan cinta juga toh. Hmm. Hmm.
Ya, menurut kau gimana, San? Iya, kalau kalau itu, kalau dihubung-hubungkan sih, ini aku asal ngehubungin aja ya. Heeh. Itulah gimana kita berguru sama diri kita sendiri. Ah, Menurut kamu gimana kalau kita berguru dengan diri sendiri? Kan itu kan tidak resmi. heeh heeh. Menurut Kalau kamu menurutku gimana? kalau menurutku itu perguruan yang paling challenging, yang paling Heeh, challenging, terus tapi di situ kita bisa bisa ngerti celah, bisa mmm, ngerti core yang kita mampu, yang kita bisa, yang mungkin tepat sama orang yang akan kita kita hadapi ini gitu loh. Aku sih pengalaman juga ya, pengalaman ya tentang cinta, juga pengalaman juga mhm, maksudnya ngelihat orang tua gitu kan. Kan tadi kita bilang menjadi seorang ibu, menjadi orang tua itu nggak ada sekolahnya kan. Maka mhm, lihat aja perlakuan orang tua A sama orang tua B, orang tua aku sama orang tua Sandi, pasti nuansanya beda, pasti seninya tuh beda. Nah, tapi mhm, challenging-nya itu yang kadang bisa sampai nangis-nangis, bisa emosional banget dibanding dengan kita ikut bimbingan kursus, ikut sekolah mmm, ini, sekolah itu ya kan. Itu nggak seemosional kita berguru pada diri sendiri. mmm, Jadi menurutku prosesnya tuh iya, sebanding. Proses berguru pada diri sendiri tuh sebanding dari kemungkinan output-nya itu pasti perfect lah. Kalau orang ini tekun untuk mmm, menjalaninya gitu. kalau berguru sama diri sendiri itu berarti kan kuncinya hati dan pikiran kita kan. Iya, benar, benar. Gimana kita melihat sesuatu, kita menelaah sesuatu. Yang ku alami sih juga ini apa, eee, fase termudah ketika kita berguru pada diri sendiri kan merenung ya, merenungi diri sendiri. Mhm, mmm, Nah itu kalau kita perenungan kita itu benar-benar tepat, benar-benar apa ya, kita bisa merenung dengan ibaratnya kalau kita main main gitar dengan kunci yang pas, dengan apa, chord yang pas, atau kita main bela diri dengan jurus yang tepat, yang pas, maka dari ujung kepala sampai ujung kaki itu bisa terenungi semua, sampai mmm. ke organ dalam pun bisa terenungi semua. Ya nggak sih, San? Pernah nggak kayak gitu, San? Sebenarnya apapun bisa kita berguru dengan, maksudnya melihat apapun, kita bisa berguru dengan diri sendiri. Ah, mhm Melihat mhm. semut kek, melihat pohon kek, apapun sih menurut aku. Tapi kalau Sa kita heeh, melakukan perbandingan dengan suatu hal di luar dari kita, itu pasti mudah kan, San? Yang paling susah kan membandingkan dengan hal itu sendiri ya kan. Kalau ibaratnya kita membandingin, Tabrani sama Sandi, ya pasti orang akan mmm, mudah membandingkannya. Cuman kalau membandingkan Tabrani dengan Tabrani sendiri, Sandi dengan Sandi sendiri, maka itu yang paling challenging ya. Ya nggak sih? kalau aku melihat dunia eksternal ya, yang tadi semut, pohon, dan lain-lain, Heeh. itu kembalinya tetap ke diri aku, diri Oh. kita. Berarti apa ya, Sebenarnya tatanan heeh, universe ini itu saling saling berhubungan, saling saling ada unsur yang bikin dia nyatu gitu ya? manusia itu kan lengkap unsurnya. Ah, Unsur yang paling paling lengkap itu kan katanya kalau setan hanya bisa jahat, kalau malaikat hanya bisa baik. Tapi baik. kalau Oh, manusia lengkap manusia. kan, Iya iya iya. lengkap. Heeh, Iya. berar berarti unsurnya itu semuanya ada di manusia, Heeh. entah hewan, entah semua. Makanya kalau kita melihat makhluk lain, bisa kita kembali ke diri sendiri. Ah, Melihat unsur yang kita lihat tersebut yang ada di diri kita. iya iya iya. Setuju setuju. Aku pernah juga ngelihat
tausiah Gus Miftah. Tausiah Gus Hmm. Miftah yang bilang gini, dia lagi tausiah, ceritanya lagi tausiah di lapas ya, di penjara. Jadi dia bilang Oh, gini, ya mungkin ada di YouTube kalau nggak salah, tausiahnya gini. Dia bilang sama para napi itu, eee, "Nggak usah khawatir, kita nih semuanya manusia sama. Saya sebagai, yang di sini, itu bukan berarti lebih baik daripada, kue-kue pada," gitu katanya, kira-kira gitu sama napi. Kenapa? Karena ya manusia itu lengkap katanya. Sifatnya itu semuanya ada gitu. Ma mhm, Kadang menungso ki, ono malaikate, kadang menungso ki ono setane, kadang menungso ki mhm. ono wedhuse, ono asune, Ya, jere yo. iya, Jadi sifat malaikat, sifat iblis, sifat setan, sifat hewan pun ada gitu loh. Pas iya, jadi pas jadi malaikat baiknya minta ampun, pas jadi heeh, iblis jahatnya, paling jahat banget gitu kan. Pas jadi hewan nafsunya nggak ketulungan gitu kan. nafsu, heeh, Nafsunya nggak ketulungan, akalnya nggak dipakai gitu kan. mhm. Jadi bisa-bisa aja orang buat, apa namanya, buat menghandle diri, itu yang paling susah sama manusia itu kan menghandle diri ya kan. Padahal seharusnya manusia yang aslinya direncanakan oleh Tuhan kan yang bisa meng-handle itu kan, Iya, yang yang bisa dibilang menghandle paling paling sempurna. paling sempurna, yang nantinya Heeh, kalau di Al-Qur'an itu la'allakum tattaqun ya kan, kayak kita berpuasa nih kan, kita menghandle kan, heeh, menghandle diri kita iya. untuk nanti suatu suatu output yang diharapkan yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Itu grade grade filsafat manusia tertinggi itu di situ. Dia nggak lagi takjub pada dunia, takjub pada harta, takjub pada apapun, tapi yang penting dia berbuat baik, terus yang dia dapat adalah kebaikan-kebaikan itu sendiri gitu. Jadinya dia mulia di mata orang lain gitu kan. Nah, balik lagi ke soal Itu apa? heeh, Apa gimana, San? itu kan nyambung ke yang pertama tadi, yang tadi kamu bilang dikagumi orang lain ya. Iya, iya. Nah, itulah hasil dari diri kita ini, Ah, iya, 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 iya. atau gimana kita mengerti, gimana kita mencintai diri kita. Heeh. Akhirnya kita bisa memberikan pengertian kita ke orang lain. Berarti gini, San, aku nemu satu pemikiran. Formulanya gini, ketika orang katakanlah ya, mungkin sependapat dengan pemikiran kita bahwa ini akan berhasil. Kita mencintai diri kita sendiri dulu, lalu ketika itu udah tuntas, terus kita mencoba mengerti orang lain. Kita udah bisa mengerti orang lain, maka perspektif cinta yang tadi gagal itu langsung kebantah kan, langsung habis kan. Jadi cinta itu bakal berhasil kan berarti. Tapi tergantung pihak sana juga. Lah iya Ada maksudku, juga orang baik, iya orang baik tapi dihalang-halangin juga ada. iya iya sih, iya. Heeh. Tapi maksudku formula yang idealnya gini, semua manusia mungkin katakanlah ini sebagian besar sependapat gitu kan. Berarti kan semuanya menyiapkan diri kan, menyiapkan diri untuk Mhm. tuntas mencintai dirinya sendiri, bisa untuk mengerti orang lain, maka ketika dia bersatu sebagai sebuah pasangan misal, itu udah nggak perlu apa namanya, bekal yang lebih gitu kan. Udah cukup mereka kan berarti. Wah, bekal pengertian itu kan segalanya. Ya itu tadi aku bilang, bahkan termasuk mencari rezeki pun termasuk mengerti itu tadi. Iya berarti kan. Itu udah Udah cukup, semuanya itu, udah semuanya ya. Udah whole mengerti package itu. ya kan. Heeh. Ya tapi kalau kalau itu mungkin juga sebagian orang bakal mengeluh juga nggak sih, San? Mengeluh apa? Mengeluh dalam artian ya mungkin kayak aku atau Sandi nih, karena udah ngerti ngerti soal ini nih. Jadinya kita menunda-nunda nanti, menunda-nunda untuk, apa namanya, mencintai orang lain, takutnya kita belum siap gitu. Iya nggak sih? Ada kemungkinan kayak gitu nggak? Mungkin bukan menunda, tapi tidak menunggu. Hanya tidak menunggu. Tidak menunggu tuh gimana tuh? Tidak menunggunya
kita tidak mencari di dunia luar, tapi kita mencari di dunia dalam. Oh. Tapi itu kan sesuatu yang anti mainstream banget, San. Anti mainstream sih. Cuman bayangin aja. Oh. Susah sih ngebayanginnya soalnya pergaulan dan interaksi manusia itu kan di dunia luar. Nah, diri kita ini kan untuk dunia luar. Maksudnya tadi internal kan untuk membentuk diri ini yang untuk dunia luar. Oh, sometimes Kalau ketika uh, udah diri kita udah prepare, maka dunia luar pun akan nggak perlu kita kejar-kejar, nemu sendiri gitu dengan mudah gitu. nah, makanya itu kan Ah, dibilang jodoh ada di tangan Tuhan, katanya bakal datang aja. Datangnya ini kapan ya? Kita cari dong. Carinya diri kita ini. tapi orang apa ya nyanggahnya adalah ya nyari ya kalau kau nggak pernah usaha deketin lawan jenis, nggak pernah usaha buat misal dalam konteks pekerjaan nyari pekerjaan, ya nggak bakal dapet ya kan? Ya. Dan deketin itu kan bisa dengan banyak bentuk. Lah kita kuliah juga deket kok sama kita mengenal banyak orang. Kita misal di kantor juga mengenal banyak orang kan itu termasuk mendekat juga. Jadi nggak perlu spesifik gitu ya, Heeh. Ya, mungkin sih. Dean. Dean, ya menurutmu gimana? Ya menurutku juga gitu juga sih karena apa ya? Karena mungkin aku udah kayak agak ini san agak apa? Agak kebingungan hebat. Banyak hal yang kualami dengan ya kehidupanku lah ya. Dari dulu awal ya aku mulai ngerti, kita kan mulai ada fase orang ngerti itu kan kalau secara biologis dan ini juga menurut Islam juga bagus banget sesuai itu ketika akil balik ya kan. Seorang manusia itu mengerti ini A B C segala macam itu kan ketika akil balik. Nah, dari fase itu sampai sekarang, sampai kemarin-kemarin, aku terlalu udah Hmm, udah banyak banget mengalami hal-hal yang mainstream gitu loh. hmm, Walaupun kadang-kadang aku juga mencoba untuk yang anti mainstream. Nah, maksudnya dalam konteks ini aku sangat nyambut baik gitu loh ketika ada pemikiran-pemikiran, oh, ternyata kayak tadi misal seharusnya kita menjemput jodoh katakanlah ya, nyari jodoh di luar, tapi yang kita lakukan adalah self self searching ya kan. Justru adalah self iya. searching. Kita nyari di diri kita Hmm. sendiri. Kita tuntaskan di diri kita sendiri. Itu waduh, hal yang baru sih dan itu kan aku bilang tadi anti mainstream dan aku kayak challenging banget sih buat buat nyoba itu Hmm. gitu loh. Buat ngelakuin itu. Aku pun juga belum berhasil melakukan itu. Ah, Ya karena aku sendiri sekarang belum berpenghasilan, belum ya masih kuliah. iya masih tergantung sama orang tua ya kita Heeh. ya. Tapi apa ya? Yang ada dari diri kita ini kalau kita ada satu satu kunci tentang Hmm. sifat misalnya, tentang sifat budi pekerti, tentang nilai-nilai kejujuran, ketulusan. Menurut Sandi itu penting juga nggak sih buat sebagai instrumen dalam kita self searching tadi, kita mencintai diri kita sendiri itu. Kejujuran, Ya, ya tentang budi pekerti lah, budi budi pekerti. kejujuran, nilai-nilai baik, kejujuran, ketulusan. Itu instrumen-instrumen yang penting nggak sih? Nah kalau kita nggak berbudi pekerti, nggak mencintai dong, nggak mencintai Oh, diri sendiri dong. oh, Mungkin itu bisa disalahartikan mencintai diri sendiri berarti egois kan, karena iya, iya, tidak iya. cinta orang lain nanti. Mungkin bisa salah arti gitu. Maksudnya mencintai diri sendiri ini kan seluruh diri kita, organ-organ kita, tangan kita dan lain-lain kita ini
kita untuk apa kan? Heeh. Kita gunakan untuk apa? Kalau memang untuk cinta, mencintai tangan kita, berarti mengerjakan budi pekerti dong. Heeh. Nah, ada juga mungkin sanggahan kayak gini, eee, kan biasanya orang melakukan sesuatu itu ya pragmatis gitu ya, pragmatis. Hmm. Dia pengen dapet dapet hasilnya aja, teknisnya dia ngerti, cuman, di luar dari teknis yang itu sebenarnya penting, itu diabaikan sama dia. Kayak misal gini, orang melakukan penelitian, gacor dia melakukan penelitian, riset kayak gini kayak gini kayak gini. Tapi dia nggak mempertimbangkan misal AMDAL-nya misal, dampak lingkungannya, dampak sosiologisnya. Akhirnya dibangun gedung-gedung segala macam, tapi orang di sekitarnya kehabisan banyu, kehabisan air. Itu kan terjadi. Nah, potensi kayak gitu tuh kan kalau kalau orangnya cuman ngejar doang, berarti bahaya banget kan itu, monster itu. Tanpa tanpa kejujuran, tanpa ketulusan dia. Heeh. Ya nggak sih? Jadi bahaya kan? Ya berarti itu bukan bukan mencintai diri sendiri. Oh. Udah gagal di awal ya, prasyaratnya udah gagal berarti dia. Kalau perspektif yang kita ya, mungkin yang kita ini kan Heeh. mencintai diri sendiri ini gimana gimana kita kebaikan diri kita. Iya iya. Bukan bukan gimana kita untung. Ah. Dan keuntungan pun juga tergantung perspektif sih. Sekarang ada pertanyaan, egois itu menguntungkan diri kita apa menguntungkan orang lain? Menguntungkan orang lain? Ya, kalau ada perspektif beda, Gimana? menguntungkan diri sendiri. Apa? Menguntungkan orang lain ya? Iya, aku menguntungkan orang lain. Kenapa? Berarti itu perspektifnya aku ya. Iya, itu. Soalnya aku udah nerka antara menguntungkan diri sendiri atau menguntungkan orang lain. Nih yang mainstream pasti menguntungkan diri sendiri nih. Kamu sengaja pilih yang anti mainstream tapi nggak nggak nyebutin alasannya. Enggak, aku udah kepikiran alasannya. Iya, Menguntungkan orang lain, egois kan, sifat egois menguntungkan orang lain. heeh, Yang aku lihat sih, ketika kita egois kan berarti kita bodoh amat ya. Bodoh amat sama orang lain. Yang penting kita hidup, iya kan? Orang lain mau mati, mau sakit, terserah ya kan. Maka sebenarnya kita yang menyakiti diri kita sendiri, tapi sebenarnya orang lain itu nggak ada dampak apapun. Nah, maka menguntungkan orang lain, kita yang tersakiti sebenarnya. Kita sibuk-sibuk, bodoh amat. Padahal kita saling membutuhkan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Itu kan sifat biologis, sifat sosiologis manusia ya. Nah, ketika ada sifat egois, dia udah menjatuhkan apa struktur sifat itu sendiri. Ya nggak sih heeh. berarti kalau aku pikirnya kayak gitu. Jadi kita pengennya bodoh amat sama orang lain, diharapkan orang lain yang merasa tersakiti, padahal yang rugi kita sendiri. Karena kita memilih untuk tidak bergabung sama orang lain. Nah, orang lain mah ya bodoh amat, nyari teman lain ya kan. Nah, mungkin itu sih reasonnya. Bisa bisa. Nah, kalau reasonnya Sandi gimana? Dari berbagai bidang sebenarnya bisa. Kalau Ah, bidang agama, misal ada orang butuh bantuan, butuh pertolongan, misal yatim piatu, ah, nggak bisa makan. Terus orang egois tidak mau menolong. Orang yang akhirnya orang lain yang menolong. iya, Kan yang dapat pahala yang menolong. Yang iya untung betul. yang ini kan yang dapat pahala kan. Iya, ketika kita memilih untuk tidak tidak ikut, maka ada orang lain yang pengen ikut dan sebenarnya dia Iya, ngambil keuntungan udah dari menguntungkan. itu ya kan. Heeh, Ah, iya 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 iya. dapat pahala. Nah, itu balik lagi ke tadi mencintai diri sendiri. Mungkin itulah perspektifnya gimana bisa disalahartikan. Mhm, mhm.
berarti apa ya? Salah satu musuh terbesar mencintai diri sendiri atau yang dikhawatirkan ya? Yang dikhawatirkan itu adalah egois tadi ya, sifat Itu yang egois. kalau salah arti. Oh, iya iya iya. Nah, terus Padahal kan mencintai diri heeh, sendiri yang seperti apa. oke. Tentang ini Terus San, tentang how to manage love love yourself gitu ya, mencintai diri lah sendiri gitu. Itu kalau berarti ditanya how to aku nggak tahu. enggak, maksud aku pertanyaanku gini. Pertanyaanku Heeh. itu balik kepada self searching masing-masing orang ya kan. Caranya gimana, Iya. pendekatannya Heeh. gimana, terus metode apa yang dia gunakan, itu nggak ada jawabannya secara diskusi ya, secara diskusi. Iya. Balik lagi itu urusan apa namanya? Kamu sendiri yang bisa ngelola itu. Kamu sendiri yang nentuin itu. Iyalah. Iya kan berarti Karena kan? itu tadi internal, itu internal. Internal banget. Gimana bisa ditunjukin, gimana bisa, oh ini caranya ini kayak gini 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 kan nggak kelihatan internal. Iya iya. Jadi kalau orang nanya tentang yang tadi, ya udah itu jawabannya ya kan. Terus ini San, tadi kita mencintai diri sendiri udah sampai how to manage, how to build uh, love yourself gitu. Yang ada lagi kesusahan mencintai ini kan ada ada apa ya? Ada target gitu ya. Ada target, ada ada yang ingin dituju. Nah, terus orang yang dituju ini itu cuman ngelihatnya adalah tampak tampilan tampilan apa tampaknya doang. Sedangkan yang inside-nya dia ya mungkin dia kurang memahami itu gimana tuh San? Cara Itulah cara kita. kalau kalau menurutku itu karena cintanya langsung mencintai orang lain, Oh. bukan dirinya diberikan pengertiannya untuk orang lain. Berarti cintanya itu karena alasan, punya alasan atau tendensi kan bahasanya. Atau juga ini Apa? kalkulasi. Heeh. Nah, ya tendensi itu kan banyak, apakah karena kecakapannya, apakah karena uangnya, apakah karena apanya. Nah, berarti Kalau itu hilang, cinta hmm. apa enggak? Oh. Itulah kalau langsung cinta itu diberikan ke orang lain. Mungkin bentuknya seperti itu. Nah, berarti cinta yang apa ya, yang paling fitrah dalam artian kita memandang cinta ini kan sakral ya. Itu adalah cinta yang tak beralasan, yang tanpa alasan ya berarti. Kalau menurutku hanya boleh satu alasan, Apa? karena mengerti. Oh, I Kenapa aku see. mencintai kamu ya ya karena karena aku mengerti kamu. I see, I see, I see. Gimana mau ada tendensi kalau kayak gitu? Kalau ada orang yang masih ngomong bahwa aku cinta kamu ya tanpa alasan, itu bullshit juga berarti. Tanpa alasan. Ya nggak tahu, aku kan nggak lihat orangnya. Ya pasti sebenarnya semua ada alasan. Apapun Ya, sebenarnya ada alasan. banyak juga Cuman gini. Banyak aku ngelihat buku, ngelihat tulisan-tulisan orang. Jangan jangan muna ya, jangan muna lah sama sama cinta kalau karena ada motor lewat. Jangan muna sama cinta, bilangnya cinta cinta kamu ya mencintai seseorang tanpa alasan. Padahal nggak apa-apa kalau memang ada alasannya. Aku cinta kamu karena kamu cantik, kamu baik segala macam atau karena sifatnya. Nggak apa-apa berarti kan. Sebagian orang menganggap ya itu iya. nggak apa-apa gitu loh. Dan mungkin sebagian orang yang lain ketika ini udah terlihat suatu problem, suatu masalah, wah jadinya dia menyalahkan itu semua gitu kan. Seolah-olah Sebenarnya alasan semua hal itu ada alasan. Semua hal ada alasan. Cuman ada satu alasan yang seolah-olah itu tidak ada alasan, yaitu tadi. mengerti. Iya. Sebenarnya ada alasannya, cuman seolah-olah aku tanpa alasan. Mungkin sama halnya, ini balik lagi ke
tauhid ya, Allah itu pasti punya alasan apapun yang dia lakukan, Iya, iya, penciptaan iya. ini semua. Iya, iya. Tidak Tapi kan heeh, tidak bertendensi. nggak bertendensi, benar. Jadi alasannya itu seolah-olah tidak beralasan, Oh, karena dia kan Maha mengerti juga pasti. pasti itu maha, yang paling maha mengerti ya Allah. Iya, aku ingat apa ya, bahwa segala penciptaan alam semesta ini ada fungsinya masing-masing. Ada Iya kan? ada apa namanya, ada tujuannya masing-masing. Ketika bulan diciptakan untuk apa, bintang diciptakan untuk apa, bumi diciptakan untuk apa, dan hanya bumi yang mampu ditinggali oleh manusia dengan segala problemnya, itu ada alasannya semua. Sometimes ketika nanti masuk kepada fase kehidupan yang baru yang namanya kita yakini sebagai akhirat, maka semua yang kita lakukan di dunia ini, yang alam semesta perbuat ini, maka nantinya akan jadi suatu apa bukti bahwa di fase yang mendatang orang akan kesini 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 ya sebelah nanti ada namanya eh, fase memasukkan orang ke surga dan neraka gitu kan sebagai bentuk reward dan juga punishment ya kan. Nah itu juga ya sampai-sampai Tuhan menciptakan neraka itu ada bentuk kasih sayang kan juga sebenarnya. Hmm. Kalau kalau itu sebenarnya menurutku bukan Tuhan yang menghukum kalau neraka itu, tapi diri manusianya menghukum. Diri manusianya yang menghukum. Iya. Nah, kamu kan begini karena diri kamu. Kalau kamu nggak gitu kan enggak. Ya simpelnya sih. Dean. Ya, jadi eh, apa yang kita keluh kesahkan kalau orang orang bilang galau-galau gitu kan. Aku juga pernah sih galau, cuman sekarang udah bisa manage lah ya, udah bisa manage keadaan. Suaranya kecil. Jadi kalau orang ada yang bilang apa, ada yang ngerasa galau, ngerasa susah karena cinta, itu yang harus dibenahi adalah mencintai diri sendiri ya berarti ya. Kayak perbincangan awal kita tadi. Nah, itu banyak faktor dari luar juga ternyata. Apa aja tuh berarti? Yang seperti tadi aku bilang kan, kita nggak mencari, kita nggak menunggu datang dari luar. Hmm. Tapi kalau kalau kita udah mencari di luar, berarti kan ada faktor orang lain. Iya, iya, iya. Faktor orang lain. Lalu Apakah faktor kita sudah mengerti tapi dianya tidak mengerti? ah, sebelah pihak, satu pihak doang ya. Heeh. Mhm. Berarti apa formula mengerti ini paling mungkin ya kita kita bisa bisa yakini paling paling tepat dan juga bisa untuk apa untuk menyiapkan segalanya ya kan. Nah, nanti turunannya itu mengerti itu bisa banyak ya kan. Per, Banyak. perkara mengerti dalam artian kepribadian, sifat, sikap, perilaku, kemudian bekal materi, bekal finansial, itu semuanya bagian dari mengerti ya Iya, kan. iya. Bekal bekal rohani, bekal spiritual, bekal kejiwaan, Nah, iya. itu semua harus harus di list. Jangan sampai orang disalahartikan mengerti ini ya cuman sekedar aku ngerti kamu, aku bisa ngerti kamu lagi marah, kamu lagi ngambek. Itu sangat kurang ya kan. Jadi yang harus diluruskan, Sedangkan yang iya, harus diluruskan ini mengerti ini adalah apa ya semacam guideline sebagai semacam guideline-nya bahwa nanti turunan cabang-cabangnya itu banyak sikap perilaku iya. perasaan
materi, finansial, spiritual, kejiwaan, itu semua ya San ya berarti ya? Jadi bayangkan sajalah seperti apa jadinya Ya kalau memang tergantung itu sukses. tergantung kebutuhannya ya. Iya. Lah, terus ini mungkin ada lagi nih San. Kita ini kan ada pertanyaan, ada sebuah rahasia yang Tuhan Tuhan bagi yang Tuhan kasih ke manusia. Perkara ajal, jodoh. Nah, ini kan sering banget orang orang apa namanya? Bilang bahwa itu adalah rahasia Tuhan, nggak tahu gitu. Padahal Mm-mm. padahal kalau ajal nih, ajal pertama, kematian. Kematian itu absolut banget. Ketentuannya absolut banget, nggak ada yang pasti tahu dan nggak akan terlambat sedetik pun, nggak akan cepat sedetik pun. Udah ketentuan banget. Nah, yang kedua tentang jodoh. Ini ada orang masih ada sebagian orang yang bilang jodoh ini bukan takdir gitu. Tapi iya jodoh takdir, tapi takdirnya itu diusahakan gitu. Mm. Kalau kita nggak mencari juga nggak bakal ketemu gitu loh. Nah, ini kan jadi suatu suatu sanggahan lagi ketika kita ketika kita mencintai, mencari cinta, itu ada rahasia Tuhan sebenarnya di sana yang kita nggak tahu juga. Mm. Jadi faktor nanti keputusannya itu apakah cukup ya? Apakah kita udah hal mengerti ini udah siap semua? Terus kita udah nemu orangnya, oh ini nih orangnya nih. Nggak berjodoh, itu gimana tuh? Ya mungkin kan yang dibilang rahasia Tuhan itu kan Allah telah merencanakan yang terbaik misal. Sudah yang terbaik. Tapi ternyata kita nggak sabaran misal. Kita Iya, misal misal kita cowok gatel ya. fuckboy. Iya, misal nyari aja cepet banget. Mm-mm. Ganti-ganti lah apalah. Berarti kan rencana yang terbaik tadi itu dikemanain? Didahului. Padahal Ah, cobalah kamu sabar. Nanti dapat yang sesungguhnya jodoh. ah, Kamu sih nggak sabaran, ibaratnya mungkin gitu. iya 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 iya. Aku punya rahasia kalau kamu mau mengerti. Oh berarti berarti yang disiapkan juga adalah mengerti di sini adalah mengerti rahasia Tuhan juga ya? Kita mengusahakan diri kita ini sebenarnya menjemput rahasia Tuhan itu. Ya sama kayak orang Maksudnya meninggal juga ya. Kalau orang-orang baik, orang-orang yang terpilih udah siap banget sama ajalnya, dia pasrah banget dan dia udah ketika yang disebut dengan husnul khotimah, itulah orang-orang yang udah memahami banget, udah mengerti rahasia Tuhan ya kan berarti. Perkara jodoh juga kayak gitu juga berarti kan? mungkin perbandingannya kenapa sih kok Tuhan itu punya ajaran? Kenapa tuh? Karena aslinya di balik itu semua ada yang terbaik aslinya. Tapi atau rencana terbaik. Tapi kenapa manusia semua pada ya nyeleweng sana sini atau melanggar? Berarti Padahal aslinya kalau tidak seperti itu ada rahasia apa? ah Rahasia yang terbaik aslinya mungkin. iya 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 iya. Jadi kitanya yang nggak sabar, akhirnya rahasia Tuhan itu malah melenceng terus ya. Nggak pernah dapet. Iya, Ujung-ujungnya udah nemu ajal, tapi nggak ketemu sama takdir yang udah disiapin gitu ya. Gara-gara dia terlalu gatel. ngomong-ngomong soal takdir ini kan sebenarnya banyak pendapat dan kontroversi sih. Ya, banyak banget. Eh, kalau ini perspektifku ya, memang takdir itu tidak bisa
terlambat dan tidak bisa telat. Tapi bisa didahului. Bisa didahului. Bisa didahuluinya karena apa? Ini balik ke alam tadi ya, kita antara hewan, pohon, dan manusia. Mungkin ada dalilnya kan, satu daun jatuh pun sudah tertulis Iya, iya. di takdir. Ada kan? Iya, ada. Nah, tapi jangan samakan manusia dengan hewan atau pohon. Coba misalnya kamu ngomong, aku diemin aja. Terus kamu ngomong, "San, emangnya aku pohon apa kamu kacangin?" Nggak mau kan disamain dengan Iya, pohon. iya, iya, nggak mau. Nah, jadi apa bedanya manusia dengan makhluk lain itu menurutku, semua makhluk di alam ini adalah fungsi. Difungsikan, sorry. Difungsikan. Difungsikan. Sedangkan manusia adalah fungsi. Kalau menurutku gitu. Ah. Fungsi ini berarti subjek. Iya, Subjek benar. itu punya kehendak. Subjek adalah punya kehendak. Subjek bisa Nah, mengatur. di mana Allah punya kehendak, manusia pun diberi kehendak oleh Allah. Iya, iya. Iya, ini nyambung juga sama sebuah dalil ya. Allah bilang bahwa aku menciptakan manusia itu supaya menjadi pemimpin, menjadi khalifah di bumi. Nah, Iya kan? Padahal ketika itu kan perdebatannya adalah sama malaikat. Ya Allah, kenapa bukan kami yang jadikan pemimpin gitu ya? Kami kan yang paling patuh sama engkau, sama Allah. Nggak pernah membantah. Sedangkan manusia ini kan bertumpah darah, cekcok, kemudian merusak gitu kan. Tapi kok sama manusia gitu. Ya karena memang fungsi ataupun apa ya, unsur yang cocok di bumi adalah manusia gitu, bukan malaikat. Malaikat cocoknya unsurnya di surga gitu ya. Ya berarti itu kan match berarti ya San ya. Sama yang kue bilang tadi. kekhalifahan atau itu kan kehendak itu ya. Iya, iya. Manusia yang diberikan kepercayaan untuk mengelola bumi gitu kan. Di situ ada tumbuhan, ada benda mati, ada hewan dan ada manusia sekelilingnya gitu ya kan. Nah, mereka jadi pemimpin semua. Andaikan ini terjadi, maka nggak ada pertumpahan darah sebenarnya kan. Karena udah diwanti-wanti, mereka bakal pertumpahan darah. Kalau mereka baca ini, harusnya mereka nggak pertumpahan darah, tau berarti nggak berantem berarti. Cuman ya karena tadi Ya kira-kira ada iblis juga yang menggoda, jadinya ya udahlah nggak apa-apa nih, biar kita pakai kerjaan iblis gitu ya kan. Biar kerjaan iblisnya nggak gitu ya. sia-sia gitu ya kan. Udah digoda ya kan. Ada orang yang, cocok nih dijambret, cocok nih dibegal nih ya kan. Jadinya mereka bertindak seperti itu. Nih menarik banget nih ngobrol sama Sandi, soalnya udah lama banget nggak ngobrol. Terakhir ya di posko kayaknya ya terakhir. Iya, di posko. Terakhir ketemu di rumahku lagi, Oh ya, ding di rumah. makan-makan. Tapi di rumah mah nggak ngobrol kayak gini, ngobrolnya tentang semuanya ya kan, teman-teman. Itu kan rame-rame. Iya. Ini jadi uh, kalau aku sih udah dapet apa yang ya pelajaran yang diambil dari obrolan ini sama Sandi. Nah, buat teman-teman yang pengen ngambil pelajaran apapun, terserah perspektif kalian. Kalaupun ada hal-hal yang pengen dikasih masukan ya, silakan di komen ya. Silakan di komen. Nanti siapa tahu kita ngundang Sandi lagi nih buat ngobrol. Nih jadi kayaknya cukup dulu San. Cukup dulu buat ngobrol-ngobrol ini. Takutnya kalau kepanjangan kita udah malah beda topik lagi, terlalu melebar ya. Nanti biar orang penasaran lagi sama Sandi nih. Nih aku bakal ngenalin tamu aku tuh di akhir. Jadi kenapa nggak aku kenalin di awal tadi ya, biar orang dengerin dulu obrolan kita gitu.
Nah, jadi Sandi ini tadi kan udah aku bilang Sandi Febraska namanya. Sandi Chandra. Andra. Chandra Febraska. Nih temen di KKN, ngobrol sering banget di posko. Terus sekarang dia di FIB Unsud, jurusan sastra Inggris. Ini kalau kata orang nanti jadi penerusnya Lebah Ganteng nih. Pen Ah, Akatsuki. Tapi dia beda, dia keahliannya atau minatnya beda, bukan ke sana. Tapi ke apa linguistik ya sana ya. iya. Kalau itu tadi kan penerjemahan. Penerjemah itu familiarnya orang ngeliat orang sastra itu sebagai penerjemah. Tapi Sandi enggak dia, karena dia belajar sosiologi juga, dia minat gitu loh. Minat banget. Nih, segitu aja sih paling memperkenalkan Sandinya biar biar enak gitu kan. Oke, gitu aja ya San ya. Kita akhiri dulu Oke, record ini. Thank you udah nemenin ngabuburit ngobrol. makasih. Udah nemenin Ya, ngabuburit. aku juga makasih udah ngobrol. Kita akhiri dulu ya. Oke.